Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri bil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Kepala Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitram, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawi Al-Fitram dan
Maulana Nabi Muhammad. Kepada Bapak Nabil SPD sebagai motivator sukses UNAS 2010 serta teman-teman yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka guna menghadiri acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menunjukkan antara halal dan haram dan menunjukkan antara jalan surga dan antara jalan menuju neraka. Saya di sini sebagai pembawa acara perkenankan sebelum acara kita dibuka saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan dan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat acara inti yakni motivasi santri sukses UNAS 2010 dan acara yang kelima coffee break. Acara yang keenam lanjutan acara inti dan acara yang ketujuh penutup al-Fatihah. Sekarang mari kita buka acara motivasi santri sukses UNAS 2010 dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini acara kita bisa berjalan lancar dengan tanpa mendapatkan halangan apapun. Dan semoga kita diberi kesuksesan dalam meraih cita-cita dan sukses UNAS. Al-Fatihah. Pada acara kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Prof. Akbar. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena saudara Akbar tidak hadir, maka pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan saudara Ibnu Saputra kepadanya kami persilakan.
Salafiah Putra, dengan kami sangat terima kasih atas kehadiran Bapak David SPB dalam rangka acara ini, beserta yang kami banggakan kelas 9 dan kelas 12. Kami panjatkan syukur dan puji bagi Allah dan salawat salam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas inspirasi semua pihak yang telah membantu kami sehingga dapat melaksanakan acara pada hari ini. Kita panjatkan syukur dan puji bagi Allah dan salawat salam kepada Nabi kita yang telah menghadiri dan telah mengumpulkan kita semua. Sebagian hikmah kata saya yang telah hadir, kami sangat terima kasih telah membantu acara ini bagi hari ini, dan kami sebagai ketua pelaksanaan acara ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan ucapan, kami mohon maaf sebesarnya. Wa ila hidayah sallallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua oleh Kepala Madrasah Salafiyah Al-Intro sekaligus berkenan membuka secara resmi training motivasi pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Presiden SPD. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat. Wa qala Allah ta'ala wa qul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-ayat. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-qabil man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa huda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para ustaz, akhasabu, trainer dan motivator kita pada pagi hari ini, Ustaz Muhammad Ali David, dan juga yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ustaz Ahmad Ridho, yang terhormat Wakil Kesiswaan Ustaz Ruli, dan juga Ustaz Abdul Karim, anak-anakku yang soleh dan berakhlakul mulia yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, sampai detik ini kita masih diberi ketetapan iman dan Islam. Semoga iman dan Islam kita ini tetap dijaga oleh Allah sampai detik-detik ketika malaikat Israel akan menyambut nyawa kita untuk kembali ke hadapan Allah. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, sehingga bisa bersama-sama bertemu, berkumpul, dan bertatap muka dalam rangka training motivasi sukses UNAS 2010 dan implementasi Mabrur. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ila yaumil qiyamah, khususnya adalah generasi-generasi penerus perjuangan Rasul. Amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan training motivasi sukses UNAS 2010 dan implementasi Himmatullah, di mana semua santri kelas akhir di pondok pesantren ini pasti ingin sukses UNAS, dan saya yakin semuanya juga ingin melaksanakan apa yang menjadi wasiat, harapan dan keinginan dari para guru kita, Allah yarham Hadratus Syekh Romli. Untuk itu pihak pimpinan madrasah Muhammadiyah perlu untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, karena kalau kita tahu orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi, baik itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Saya berharap agar para peserta anak-anakku yang soleh dan berakhlak mulia ini mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai sesi yang paling akhir nanti, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan batin untuk melaksanakan apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini. Sekiranya ini yang ingin dapat saya sampaikan. Kalau kurang akan ditambah oleh Ustaz Muhammad Ali David. Kalau lebih saya yakin tidak akan ada yang merasa lebih. Pasti semuanya merasa kurang, karena saya tahu anak-anak ini adalah orang-orang yang harus akan ilmu pengetahuan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, training motivasi sukses UNAS 2010 dan implementasi Himmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, ketemu dengan teman-teman yang ganteng, ketemu dan itu ganteng semuanya ya. Ketemu dengan teman-teman yang mulai dari kemarin sampai hari ini punya aktivitas yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman masuk ke sini menjadi santri-santri yang luar biasa. Dan kebetulan saya kemarin sudah membaca amanat dari pendiri pesantren ini kemarin, luar biasa. Di situ kepingin punya santri-santri yang semuanya terlibat itu semuanya dari hati. Jadi hatinya harus menjadi hati yang baik. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita mungkin sampai siang hari dan ketemu teman-teman yang sudah seger, sudah kayaknya sudah sarapan pagi. Semuanya ya, meskipun apalagi belum sarapan. Kalau belum sarapan berarti tambah seger ya. Kalau belum sarapan berarti tambah seger. Kalau saya ngomong seger bilang gitu ya. Kalau teman-teman sudah sarapan atau belum sarapan itu semuanya tambah seger. Berarti kan sudah seger semuanya. Sudah bisa jawab, berarti sudah seger semuanya. Meskipun belum mandi tapi kelihatan betul-betul luar biasa segernya. Luar biasa. Nah,
musiknya ya, karena nanti kita trainingnya sambil lihat film juga. Iya, saya tadi sudah dikenalkan oleh teman-teman tadi sudah membacakan kurikulum vitae saya. Saya bisa dihubungi di 081 334. Silakan. Saya yakin teman-teman itu mudah dihafal, jadi bisa SMS-an atau yang lain ya. Atau Facebook di Ali David ya. Iya. Teman-teman, kunci belajar yang pertama pada hari ini. Saya panggil teman-teman atau gimana ya? Saya panggil teman-teman aja ya, Bapak. Umur saya pun masih 17 tahun plus ya. Plusnya berapa? Ada ya, plus ya. Nah, umur saya masih 17 tahun plus, jadi teman-teman saya anggap adik saya. Nah, meskipun saya sudah punya anak, tidak apa-apa ya. Teman-teman, hari ini kunci belajar yang pertama adalah konsentrasi. Ya, apa kunci belajar pertama pada hari ini? Saya ulangi lagi. Biasanya kalau diperagakan itu kalau ada komunikasi verbal dimanapun Bapak Ibu kalau mengajar, kalau misalkan pakai gerakan tangan, oh ini loh kota Surabaya, ditunjukkan petanya, teman-teman melihat, oh itu peta Surabaya, dan melakukan perjalanan dari rumah teman-teman ke Surabaya, tahu Surabaya, akhirnya mengenal Surabaya. Pada hari ini juga kalau misalkan kita konsentrasi, oh konsentrasi, biar konsentrasi kita itu terus ingat bahwasanya aturan main pada pagi hari ini itu adalah konsentrasi, maka harus kita lakukan. Yang pertama aturannya adalah konsentrasi. Nah, kalau saya bilang konsentrasi, tangannya diginikan, kemudian konsentrasi. Coba. Pada hari ini konsentrasi yang pertama aturan main kita adalah konsentrasi. Konsentrasi adik-adik, teman-teman nanti konsentrasinya nggak usah pada saya saja, tapi konsentrasi hanya di layar itu nggak apa-apa. Nah, nanti ketika saya ayo konsentrasi, nah, lihat layar, nanti ada film apa, di situ ada film-film hikmah, nanti dilihat, kemudian adik-adik kalau melihat ya nanti melihat dengan
patah hati. Gimana patah hati? Masa merem? Lihat film masa sambil mengucapkan patah. Nah, kalau nggak bisa lihat, kalau dengan hati itu, kalau di ilmu EQ itu emosional, itu rasakan yang terjadi di film itu terjadi pada kita, terjadi pada diri kita. Ya, adik-adik siap adik-adik? Siap. Yang pertama apa tadi? Konsentrasi. Yang kedua, teman-teman, mohon maaf, ada yang bawa HP? Tidak diperbolehkan bawa HP ya. HP-nya mohon dinonaktifkan atau di-silent. Saya matikan kalau mengisi training atau mungkin mengikuti training, pasti saya matikan. Kenapa? Karena saya tahu perlengkapan yang ada di training itu rata-rata yang sangat rentan dengan sinyal HP. Nah, kemudian teman-teman, aturan lain yang selanjutnya. Nah, ini kenapa adik-adik mengikuti kegiatan kali ini? Yang pertama, Polda Metro Jaya mencatat dalam satu semester 2003 62 orang di Jakarta meninggal karena bunuh diri. Itu kenapa? Akibat tekanan persoalan hidup. Saya yakin santri Alfitro tidak akan ada yang bunuh diri. Saya yakin betul. Kemudian kemiskinan dan kekaburan masa depan dan juga alienasi. Luar biasa ya, adik, karena tidak disapa oleh teman-temannya. Tidak disapa setiap hari, misalkan namanya siapa? Zainal Arifin. Pas Zainal Arifin ini setiap pagi berjalan di Alfitro, tiba-tiba semua guru tidak ada yang menyapa Mas Zainal. Semua teman-temannya itu kalau ada Mas Zainal cuek. Bahkan Mas Zainal ini dijauhi. Kira-kira kalau misalkan Mas Zainal tanya, misalkan gini, tanya, Mas, kira-kira kenapa sih kok saya dijauhi? Tapi karena Mas Zainal ini memang dijauhi, sengaja dijauhi karena alienasi, karena apa? Diasingkan oleh teman-temannya. Dia tidak mau tanya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman semakin hari semakin menjauhi. Kira-kira kalau Mas Zainal mondok di pesantren atau teman-teman mondok di pesantren ini kemudian tidak disapa oleh teman-teman, tidak disapa oleh guru-guru kalian, apa yang terjadi? Boyong, ya. Atau yang lain ya. Nah, ini di Jakarta kemarin tahun 2 tahun yang lalu itu ada ketika Idul Adha apa Idul Fitri saya lupa, itu ada yang loncat dari Masjid Istiqlal lantai 5, loncat dan akhirnya meninggal. Ya, dia meninggal dunia. Setelah diselidiki, ternyata dia di Jakarta tidak disapa oleh teman-temannya sama sekali. Karena hanya tidak disapa, akhirnya terjadi bunuh diri. Nah, kalau di santri Alfitro tidak ada teman-teman, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting ada siapa? Allah, ya. Kemudian survei tahun 2000 264 orang dari 1000 penduduk di Indonesia menderita gangguan jiwa. Itu artinya 1 dari 4 orang, ya, 1 dari 4 orang di Indonesia ini terkena gangguan jiwa. Nah, kalau teman-teman semuanya aku orang Indonesia, coba yang nggak orang Indonesia kan? Ada yang dari Malaysia? Ada. Ada yang dari Malaysia? Singapura ada ya? Oh ya. Kalau ada yang dari luar negeri, beruntunglah tidak ikut survei ini. Tapi survei ini adalah survei orang Indonesia. Semuanya mengaku orang Indonesia. Oke, kalau gitu kita hitung 1 dari 4 orang di Indonesia itu terkena gangguan jiwa. Berarti kalau kita mengaku orang Indonesia, 1 dari 4 orang di ruangan ini terkena gangguan jiwa. Coba hitung 1, 2, 3, 4. Berarti salah satunya terkena gangguan jiwa. Ini survei, tapi tidak bisa dipukul seperti itu ya.
Kalau nanti saya ada pertanyaan gini, mau ngapain hari ini kita? Jawabannya nanti merubah diri dan bersenang-senang, ya. Merubah diri dan bersenang-senang. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, hati kita senang. Ya. Coba mau ngapain hari ini kita? Merubah diri dan bersenang-senang. Tadi kalau tidak kita lakukan, kalau sesuatu tidak kita lakukan, maka itu biasanya sering lupa, ya, sering lupa. Kalau nanti ada pertanyaan hari ini kita jawabannya merubah diri dan bersenang-senang, gitu ya. Coba mau ngapain hari ini kita? Merubah diri dan bersenang-senang. Masya Allah. Ya, ini ibarat pesawat terbang ya, di ruangan ini ibarat pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu ada aturan main. Nah, saat ini kita buat aturan main itu, ya. Nah, nggak kelihatan ya? Kelihatan kok ya. Mungkin tidak jelas ya. Kemudian teman-teman nanti mungkin ada kata-kata engkau atau kata-kata yang tidak sopan dari saya. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu. Mungkin karena saya sering isi tidak di pesantren, dianggap itu tidak bagus untuk pesantren. Saya mohon maaf ya. Kemudian sabar, karena pelatihan ini nanti mungkin sampai siang, kemudian ada, tapi kan ada makannya nanti. Sampai siang kemudian teman-teman terasa ngantuk. Tapi kalau kita yakin diri ini kita bisa ngantuk, maka kita pasti tidak akan ngantuk. Coba yakinlah pada diri adik-adik. Kalau saya tidak ngantuk, maka jadilah saya tidak ngantuk. Ya. Coba. Kemudian senyum, ya, senyum. Senyum itu teorinya 28, ya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, kemudian tahan selama 8 detik. Nah, coba sama-sama senyum. Nah, tahan selama. Kalau susah senyum, coba bilang gini. 1. Nah, itu jujur namanya ya. Ya. Apalagi 7. Ya. Itu namanya. Nah, kalau orang Jawa itu bilang 1 apa? Itu coba siji. Nah, itu senyum. Ya. Nanti kenapa? Setong ya. Tenang, saya juga ini ya, sedikit tahu bahasa Madura, tapi hanya sedikit ya. Nah, kalau teman-teman ngomong bahasa Madura, insya Allah saya ngerti, tapi kalau saya nggak bisa ngomong bahasa Madura, karena istri saya orang Madura. Ini nanti saya langsung ke Madura, karena dekat dengan Suramadu, ya udah saya mampir ke rumah mertua ya. Sebentar ya. Apa yang kita lakukan pada saat ini itu hasil dari penelitian beberapa saat yang tadi. Kalau seandainya kita ngomong ngantuk, nanti pas pelatihan paling saya ngantuk. Akhirnya apa? Benar-benar ngantuk. Nah, coba kalau teman-teman bilang saat ini, saya yakin pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Insya Allah tidak ada orang ngantuk. Coba yakin nggak dengan kepercayaan pada diri saya sendiri? Ini ada teori pembuktian ya. Coba tangannya sekarang yang kanan, coba coba diukur dengan ini ya, dengan jengkak ya. 1, 2. Nah, coba semuanya dihitung, pasti beda nanti. Dari siku.
Dihitung 1. Dari siku tangannya aja, dari siku 1, 2. Berapa? Ada yang 2, ada yang 2 kurang ya. Ada yang 2 setengah. Coba sekarang teman-teman angkat yang tinggi sambil bilang panjang, lebih panjang. Gitu coba, ayo angkat. Ini harus ngomongnya dengan hati ya. Jadi nggak usah panjang nggak usah. Tapi dengan hati coba. Terus panjang. Saya yakin ini pasti lebih panjang. Panjangkan tangan ini panjang terus panjang. Sudah, sekarang turunkan, ukur lagi. Coba tadi kalau dengan hati benar-benar kita merasakan pasti bisa lebih panjang. Benar lebih panjang? Ada yang lebih panjang? Sekarang sudah pendekkan ya sudah. Atau diukur biasanya gini. Kalau seandainya nggak pakai mic lebih keras apa enggak ya? Gini aja ya. Coba sekarang gini ya, tangannya gini, ukur ya, ukur. Dan nah, sama kan ya? Nah, angkat tangannya sekarang. Panjang terus. Perasaan Anda, tangan sekarang lebih panjang, tangan kanan lebih panjang, tangan kanan lebih panjang. Sekarang ukur. Nah, sama kan ya? Ya. Kalau lebih panjang yang kanan. Iya. Sama-sama. Kalau kita yakin dengan diri kita bisa, pasti semuanya bisa ya. Semuanya bisa. Kalau kita yakin pada diri ini yakin, insya Allah pasti bisa. Teman-teman selama ini banyak sekali, waduh, ini kok ngasih lulus aku, iso aku, iso. Akhirnya apa? Benar-benar iso. Kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Teman-teman konsentrasi ya. Nah, teman-teman biasanya di training itu meskipun biasanya kalau masa-masa gini biasanya setan itu ganggu lewat lamunan ya. Kemudian yang tadi mohon maaf, setan itu meskipun tidak diundang oleh panitia sih, ketua panitia tadi undang, ada undangan khusus untuk setan. Tapi setan juga hadir di ruangan ini. Setan itu hadir di ruangan ini. Biasanya senangnya itu merembet-rembet dari tembok ini. Biasanya yang paling pertama sekali diganggu oleh setan adalah yang bersandar di tembok. Itu artinya lagi ada sebuah lamunan, kemudian gitu, kemudian akhirnya ngantuk terus tidur. Yang kedua biasanya setan itu berupa manusia. Yang berupa manusia itu bisa berupa teman kita yang sebelah kanan dan kiri, depan belakang kita. Ya, itu seandainya ustadznya menerangkan materi, tiba-tiba di sana ngobrol aja. Kemudian di sini tiba-tiba ngobrol aja, atau mungkin berbuat yang membuat keramaian, akhirnya semuanya melihatnya teman-teman. Itu berarti kan mengganggu kan ya? Kalau ramai di daerah yang lain itu berarti mengganggu. Nah, sifatnya mengganggu, sifatnya hati-hati kalau ada yang ramai berarti ya mohon maaf ya.
Coba saya tes dulu teman-teman, benar-benar sudah fokus apa belum? Teman-teman tahu warnanya ya? Ya. Yang atas warna apa? Yang bawah warna apa? Yang tengah warna? Yang atas warna? Yang bawah warna? Yang atas warna? Yang tengah warna? Ini warna? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Kuning sama merah? Warna apa? Warna merah ya. Warna apa ya? Pertanyaannya warna apa? Ini warna? Warna apa? Ada warna baru, namanya warna biru gitu ya. Karena apa? Kita sudah jawab biru kuning ya. Terus warna? Warna? Warna baru warna fokus. Kalau ini teman-teman sudah insya Allah nanti fokus lah ya. Teman-teman coba sekarang cari teman satu orang ya, satu orang, jadi 2 orang, satu kelompok 2 orang. Coba cari teman, coba cari teman 2 ya, 2. Sudah, sekarang silakan berhadapan, silakan berhadapan semuanya. Coba sekarang kita switch ya, kita switch. Sudah dapat teman semuanya? Ada yang belum dapat? Ya, dua ya. Dua. Ayo, dua. Ada yang belum dapat? Ini kurang 1 ini ya. Nah. Sudah? Nah. Sudah? Ada yang satu lagi yang belum dapat? Coba. Kita sekarang switch ya. Switch cara Madura ya. Switch cara Madura tahu? Tahu? Switch cara Madura itu yang dari Madura coba angkat tangan. Oh semua. Ternyata banyak dari Madura. Gak tahu cara Madura ya switchnya. Gimana? Switchnya itu yang batu, kertas, gunting, ya. Tahu ya? Batu, kertas, gunting. Ini kertas, batu, gunting. Ya. Itu dari Madura sebetulnya, tapi diekspor ke Jepang, tiba-tiba nggak kembali ke Indonesia. Akhirnya diakui oleh Jepang ya. Ini ya. Batu lawan gunting mana? Gunting lawan kertas? Gunting. Kertas lawan batu? Menang kertas. Coba sekarang switch 3 kali. Coba 1, 2, 3. Nah, terus kemenangan sampai 3 kali. Kemenangan sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Sudah. Yang sudah menang 3 kali coba angkat tangan. Ya, bukan. Yang kalah angkat tangan. Sudah, cukup. Yang menang coba sekarang tepuk pundaknya temannya seperti ini. Tepuk pelan-pelan saja tepuknya. Sambil ucapkan seperti ini. Mas, coba ya, nanti ikuti saya ya. Tepuknya pelan-pelan aja. Mas. Konsentrasi. Mas. Konsentrasi. Ulangi lagi. Mas. Kita tadi sudah switch
Gila. Nah, sekarang ganti tepungnya ganti. Tepungnya ganti yang kalah ya. Gila. Tepungnya bareng-bareng ayo. Yang kalah tetap semangat ya. Coba tepuk. 1, Mas. Boleh saja. Aku kalah. Dan aku disebut gila. Dan Anda disebut waras. Tapi perlu Anda ketahui bahwasanya orang-orang sukses diawali dari ide yang sangat gila. Biasanya kalau sholawatan itu kalau di Indonesia itu untuk bubarnya kondangan atau bubarnya acara. Itu orang Indonesia. Coba kalau seandainya anggota DPR atau mungkin aktivis Muslim kemudian mengadakan rapat, ada perdebatan dan sampai mau gontok-gontokan. Coba diomongin, Rasulullah Muhammad. Tambah rame atau kira-kira bubar? Tambah rame kalau orang Indonesia. Coba bagaimana caranya menghentikan? Coba kalau bilang Al-Fatihah, semuanya pasti diam mengucapkan surat Fatihah. Saya sampai mikir gini, waduh, kalau orang-orang DPR itu gontok-gontokan, misalkan rame dengan sendirinya rame, coba bilang ucap Al-Fatihah, pasti semuanya diam. Saya pernah ikut seperti itu. Wah, rame, jumlahnya waktu itu 200 lebih orang dari seluruh Jawa Timur dan Indonesia wilayah timur. Itu rapat, kemudian saya langsung bilang Al-Fatihah, kemudian semuanya diam dan membaca surat Fatihah. Itu kalau ada nanti yang di sini kalau yang ramai misalkan karena sesuatu kemudian ada yang tahunan, ngomong aja Al-Fatihah, semuanya diam ya. Teman-teman, saya coba filmnya dulu. Iya, ternyata filmnya mati ya. Jadi nanti aja ya. Itu yang memuaskan, yang luar biasa, yang sederhananya kalau kita mau jadi seorang murid atau santri yang excellent, itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, personal excellent. Jadi dirinya harus menjadi excellent. Nanti akan kita coba bagaimana cara menjadi excellent. Kemudian kerja excellent, dan satunya doa ya, doa yang excellent juga, doanya juga harus excellent. Nah, bagaimana untuk menjadi excellent itu harus, karena di surat At-Tin ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya kita semuanya ini adalah orang yang excellent ya. Semuanya kita sebetulnya adalah orang excellent, tapi kita belum tahu excellent kita ya. Nah, yang pertama teman-teman ya, miliki impian besar. Nah, ini impian, anggapan adalah impian. Buat ini ya, buat visi yang bagus. Tulis
visi Anda dalam kalimat positif dan spesifik. Ini nanti aja prakteknya. Nah, personal excellence itu adalah pemikiran, pikiran, perasaan. Kita bisa mengatur bahwasanya diri kita ini menang. Kalau kita bisa mengatur diri kita menjadi personal excellence. Yakin nggak adik-adik pada adik-adik sendiri? Pak berdiri sebentar. Saya ingin coba berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kayaknya ada yang berdiri kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia. Mana manusia? Mana Mas Bukhari? Coba berdiri, Mas. Berdiri ke teman-teman. Mas Bukhari itu mana? Mana coba tunjuk mana Mas Bukhari? Ini Mas Bukhari atau tubuhnya Mas Bukhari? Coba tunjuk mana Mas Bukhari? Coba Mas, ya coba berdiri. Berdiri. Nah. Coba berdiri. Coba saya minta tolong tunjuk Mas Bukhari itu yang mana? Yang ini ya? Yang ini apa yang ini? Semuanya. Kalau tubuhnya Mas Bukhari yang mana? Ini juga teman-teman. Monggo Mas Bukhari duduk, kemudian Mas silakan. Teman-teman, aku itu siapa? Lah, terus apa lagi? Kulo. Sebelumnya yang dinamakan aku itu siapa? Saya. Yang dinamakan aku ini kalau saya tunjuk ini aku, berarti ini adalah dada. Ya. Berarti ini dadanya Ali David, bukan Ali David. Lalu Ali Davidnya mana? Mana? Ali David mana? Semuanya ini tubuhnya Ali David. Ali Davidnya di mana? Nah, ini contohnya. Ali David ini mati, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena aku kembali pada Allah. Berarti aku itu siapa? Apa tadi? Saya tadi ada yang ini mendengar tadi. Bukan. Tapi tadi ada yang menjawab, tapi kok nggak mau menjawab lagi. Coba, saya meninggal dunia. Kemudian orang-orang bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Karena Ali David sudah kembali pada Allah. Berarti Ali David itu siapa? Diperhatikan lagi ya. Yang meninggal Ali David ya. Namanya apa? Jasad. Yang kembali pada Allah namanya ruh ya. Berarti Ali David ruh. Berarti teman-teman, kita itu adalah ruh. Kita adalah apa? Ruh. Kita adalah nanti yang akan kembali pada Allah. Nah, kalau bagaimana menjadi personal excellence itu? Bagaimana? Kita yakin pada diri kita sendiri. Bagaimana yakinnya kita? Coba, bagaimana keyakinan kita? Coba. Bagaimana memulai keyakinan kita? Kalau kita ngantuk, kalau kita ngantuk, maka kita tidak bisa mengendalikan ruh. Yang ngantuk sejatinya adalah jasad. Kita berarti tidak bisa memimpin jasad kita. Mohon maaf. Berarti ruh kita itu tidak bisa memimpin jasad kita. Tangan ini mau mencuri misalkan. Tangan mau mencuri. Yang mencuri adalah tangan. Yang menggerakkan siapa? Ruh. Ya. Jadi teman-teman, ruh teman-teman harus diperbaiki. Ruh teman-teman harus menjadi pemimpin bagi jasad
kita semuanya. Nah, bagaimana cara memimpin? Coba sekarang, Mas, maaf, Ustaz Ruli, buat ini pensilnya bisa diberikan ke teman-teman. Bukan pensil, gratis. Ini ya, ada gambar. Ini mereka bukan sulap, bukan sihir ya. Ini bukan sulap, bukan sihir. Pensil. Mereka latihan. Ini ya, dua orang ini latihan. Bagaimana ruh? Nah, mereka mengendalikan ruhnya ini mengendalikan tubuhnya, bahwasanya api itu panas, tapi saya bisa melewati api itu. Api itu mudah dilewati. Mereka bukan pakai sihir, bukan pakai apapun, tapi karena apa? Kepercayaan diri, percaya diri, yakin saya bisa melewati ini. Ya, mereka nggak pakai sihir, nggak pakai. Mereka hanya bisa, ya Allah, aku adalah ruh dan aku bisa melewati itu. Ya Allah, aku yakin bisa. Ya Allah, aku yakin bisa. Allahu Akbar, aku bisa. Mereka berjalan nggak lari, tapi berjalan. Nah, kira-kira teman-teman, pinjam ya. Ini pensil. Kalau ada teman kita yang megang pensil ini, kemudian kita patahkan dengan tangan ini, kira-kira bisa apa enggak? Mudah kan? Tapi kalau pensil ini dengan jari ini, kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Sini bisa. Saya pernah ya mematahkan ini dengan gini aja susah banget. Tapi setelah saya coba, yakin bisa. Coba ada, saya minta tolong Mas siapa? Saiful ya, Mas Saiful sini, sama Mas sebelahnya. Iya. Ini saya bawa. Coba. Ya, satu juga. Ini gaya yang kedua ya. Ternyata masih ragu-ragu kan ya. Coba, jangan ragu-ragu. Coba gini. Coba, benar-benar angkat tangannya seperti ini. Nah, ini coba. Dari lucu. Coba ya. Coba, angkat tangannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Kekuatan ada di sini, coba. Saya yakin bisa. Pasti bisa. Ayo pukul langsung.
Coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya dalam hati ini puas, tapi meskipun sakit, tapi puas. Ya, ternyata teman-teman, rasa sakitnya yang tadi ketika berjalan di atas api, rasa panasnya ketika berjalan di atas api itu bisa diakhiri dengan rasa puas. Ya, mereka langsung bahkan ketika mau berjalan gini, ya Allah, aku pasti bisa, aku bisa. Bismillahirrahmanirrahim, aku bisa. Ya, aku bisa. Kemudian dia ada yang sampai semaput, pingsan. Kenapa pingsan? Karena saking senangnya dia. Karena apa? Senangnya dia mencapai tujuan. Ya. Nah, inilah kenapa. Gimana caranya kita menjadi personal excellence? Maka kita harus bisa yakin bahwasanya diri kita ini bisa. Kita harus bisa memimpin apa? Memimpin tubuh kita ini. Kita semuanya diciptakan menjadi pemimpin kan ya? Pemimpin bagi diri teman-teman. Pemimpin bagi siapa? Bagi tubuh teman-teman semuanya. Apa dalilnya itu? Kullukum ra'in. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semuanya adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Teman-teman, tangan ini ketika ngambil hak orang lain, tangan ini kira-kira bertanggung jawab enggak? Ruhnya akan bertanggung jawab. Ya, semuanya akan bertanggung jawab kepada Allah. Kembalinya nanti kita semuanya, apa yang kita lakukan saat ini nanti kembalinya kepada Allah. Ya, mau ngapain dari diri kita? Konsentrasi. Mau ngapain dari diri kita? Ya, saya lihat tadi teman-teman ada yang semangat. Ya, coba sekarang barisnya seperti soft-soft. Saya ingin lurus seperti soft-soft. Lurus seperti soft-soft. Ya. Lalu teman bojong serobat ini sopu Saya tanya teman-teman sudah berusaha untuk buat diri teman-teman bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Nah, sekarang saatnya coba softnya diluruskan, lurus, softnya lurus, ya. Yang depan kok yang lurus ini, ya. Yang soft kedua lurus, kemudian semuanya hadap ke sana. Semuanya hadap kanan. Semuanya hadap kanan. Ya, hadap kanan. Oh iya, hadap kanan sana ya. Hadap kanan. Ya, sudah. Sekarang mepet dengan teman-temannya, mepet. Ya, ada sudah. Yang belakang. Ya, baris mepet ke temannya, mepet ke temannya. Ya. Nah, sekarang teman-teman pegang pundaknya teman-temannya masing-masing. Pegang ya. Teman-teman. Sekarang teman-teman gunakan tangan teman-teman itu untuk ibadah. Gunakan teman-teman untuk beramal ke teman-temannya. Silakan teman-temannya yang depan dipijit dengan gunakan untuk beramal.
ya gunakan untuk beramal. Ya. Cukup. Nah, cukup. Berhenti dulu. Tetap posisinya seperti itu. Teman-teman. Qabil anaknya Nabi Adam itu namanya siapa? Qabil dan Habil. Yang meninggal itu siapa? Habil meninggal karena apa? Dibunuh siapa? Karena apa? Karena ini cemburu atau karena apa? Sakit hati karena apa? Masalah cewek. Ada yang lain masalah apa? Bukan masalah cewek. Tolong dilihat di surat di Al-Quran suratnya. Itu masalah cewek atau masalah apa? Yuk. Masalah apa? Masalah kurban, betul. Masalah kurban. Ya, masalah kurban. Pada saat itu Habil memberikan apa? Hasil pertanian ya. Iya, hasil pertanian apa? Iya. Kalau Habil itu apa? Pertanian apa? Peternakan. Habil memberikan korban peternakan yang bagus semuanya ya. Kemudian Qabil memberikan hasil pertanian yang busuk, yang jelek-jelek. Nah, pada saat itu Allah menerima yang mana? Yang Qabil. Nah, kemudian apa? Qabil marah. Coba seandainya kamu memberikan kambing yang jelek-jelek, pasti pertanianku, pasti hadiahku kepada Allah akan diterima. Kemudian akhirnya karena sakit hatinya akhirnya dibunuh. Nah, teman-teman, akhirnya kita semuanya adalah keturunan apa? Makanya apa? Kita kalau misalkan kepingin menjadi keturunan Habil ya, ayo kita memberikan yang terbaik untuk teman kita. Ya, coba sekarang teman kita yang depan tolong dipijetin yang enak ya.